Oke, teman-teman semua, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 4 menit lagi kita mulai sambil kita kenalan gitu kan. Luar biasa. Hari ini ada 16 orang. Insya Allah akan terus bertambah seiring eh, malam ya. Semakin malam semakin seru biasanya di Japis itu. Nah, oke teman-teman. Saya mau sharing di sesi pertama ini. Sebelum nanti Mas Evan sharing terkait tentang ngiklan ya, bagaimana bisa menjual 1.000 piece dalam 1 bulan ya. Oke. On cam dulu ya, silakan ditemani saya 1-2 orang dulu ya supaya kita seru nih ya. Ya, on cam dulu dong. Pak Hendrikus bisa on cam dong, bantu saya untuk diskusi ya. Nah, biar nanti kita lengkap materinya ya. Oke, saya mulai dari Tiga kunci tadi ya, sukses digital marketing itu yang pertama punya mentor. Nah, produk eh, bakteri Bicardinea itu salah satu produk yang penetrasi pasar pada saat pandemi. Saya bertransisi dari yang sebelumnya offline itu menjadi online. Pada saat pandemi, di mana banyak orang yang pandemi itu banyak yang tutup, banyak yang menyerah, banyak yang apa namanya main aman. Justru kita baru membuka bisnis dan baru masuk ke dunia online dan jualan produk fisik bakteri Bicardinea. Nah, itu karena ada mentornya. Yang kedua adalah ilmu ilmu digital. Ya, pokoknya kita harus punya ilmunya kalau menjalankan bisnis ini ya. Yang ketiga adalah komunitas. Ya, jangan pernah lepas dari komunitas yang punya energi pertumbuhan. Setiap komunitas seperti Jabis ini adalah untuk pertumbuhan. Ya, tiga hal kunci sukses ini di digital marketing. Itu saja sekilas. Terima ya teman-teman ya. Saya mau sharing dulu terkait tentang materi ini ya sebelum eh, Mas Evan masuk ya. Sekaligus saya mau kenalan ya. Teman-teman, ini salah satu apa eh, mentor-mentor yang ada di Jabis ya. Kita ada Jabis Gresik, Jabis Pasuruan dan luar biasa ya. Nah, luar biasa ya. Nah, Mas Anas juga hadir di sini. Nah, yang kedua, teman-teman harus punya ilmu. Ya, pertama kita harus punya mentor. Ini salah satu mentor di Jabis. Ya, teman-teman nanti kalau mau kenalan sama Jabis offline, silakan hubungi Jabis kota masing-masing ya, hubungi adminnya ya. Nah, terus yang kedua di sini ada ilmu bisnis, ilmu digital. Yang ketiga, nah ini komunitas teman-teman ya. Jadi di Jabis ini ada kelas gratis seperti ini. Nanti ada mentoring mingguan. Ya biasanya pagi sekarang pagi. Terus yang ketiga itu mentoring digital marketing setiap bulan sekali. Plus ada VIP mentoring. Plus ada elite class. Ada mastermind class. Jadi mastermind class ini levelnya sudah kita tuh sudah apa ya satu circle gitu ya, sering diskusi tentang omset, dia buka-bukaan dapur tuh di kelas elit seperti itu ya. Nah ini teman-teman kurikulumnya di Jabis ya. Belajarlah Anda untuk mendatangkan orang, mendatangkan traffic. Kedua, belajarlah untuk teknik closing. Ketiga, belajarlah untuk ngelola database. Tiga itu yang benar-benar saya ulang-ulang dan ini akan menjadi kurikulum kita di jaringan Jabis seluruh Nusantara ya. Jadi kalau Anda bisa tiga-tiganya ini, insya Allah bisa Anda aman ya kan. Ini yang dilakukan oleh Mas Evan dan mitra-mitra Jabis bahwa makanya di sini kunci pertama apa? Ada meta ads, ada organik, ada SEO itu di level 1, teman. Dan secara bersamaan teman-teman juga harus belajar tentang teknik closing. Ya, teknik closing. Percuma ya, nanti saya tunjukin ya bagaimana cara saya mendapatkan 1.000 leads hanya dalam waktu 2 minggu. Ya kan? Ya, dengan omset di atas puluhan juta lah ya seperti itu. Nah, yang ketiga ngelola database. Nah, jadi tiga ini yang harus teman-teman eh, notes gitu kan. Pertama mendatangkan orang. Nah, pertanyaan saya teman-teman, dari tiga ini mana yang menjadi masalah? Coba sharing. Dari tiga ini siapa yang punya masalah? Ini ya, kelihatan ya teman-teman ya. Sambil ke Mas Evan, teman-teman kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya. Selamat malam Mas Dogus. Nah teman-teman ya, saya ulang pertama Facebook Ad Advance. Jadi hari ini memang materinya cukup berat, tapi insya Allah kita bawakan dengan ringan. Nah, oke, pertama-tama teman-teman sebelum kita masuk ke materi, ya saya akan jelasin dulu tentang nasib kita.
Nasib kita itu ditentukan dari apa? Dari karakter kita. Karakter kita ditentukan dari kebiasaan kita, tindakan kita ditentukan dari sikap, dan sikap kita ditentukan dari pola pikir. Jadi kalau kita, ya teman-teman, nasibnya mau 100 juta seperti Mas Anas tadi, maka pola pikirnya harus 100 juta. Gitu kan. Nah, jadi maka sikapnya juga pembelajar. Seperti teman-teman di sini yang ada di Zoom ini luar biasa, ya dahsyat nih teman-teman ya. Nah, terus tindakannya seperti apa? Nah, tadi saya ulang, mindsetnya 3 tadi, teman-teman. Pertama, punya mentor. Ya. Kedua, kedua itu adalah punya komunitas. Ketiga, punya ilmu. Nah, salah satu materi malam ini adalah ilmu. Bagaimana kita menghasilkan omset dengan 3 itu. Ya, Anda bisa belajar dengan mentor siapapun. Anda bisa belajar dengan guru manapun. Ya, banyak ya di YouTube, di offline workshop banyak banget. Silakan pilih yang sesuai dengan karakter teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman harus punya ilmu, ya, ilmu, ya, harus belajar, ya. Nah, oke, teman-teman ya. Nah, oke, jadi nanti teman-teman saya akan sharing. Nah, ini sebenarnya Mas Evan nanti akan sharing 3 kunci sukses di toko online. Pertama, produknya harus winning, ya. Kedua, harus punya value dan offer. Yang ketiga, punya copywriting dan landing page. Keempat, teknik iklan. Nah, ya, oke. Jadi 3 ini yang perlu teman-teman siapin ya. Teman-teman yang saat ini belum punya produk fisik gitu kan. Luar Sorry, biasa sorry ya. telat dari kirim ekspedisi nih. Ya, luar biasa. Mas Ivan, ini tadi saya kenalan dulu tentang 3 ya, 3 pilar sukses di Jabis. Pertama tadi apa tadi? Eh, punya mentor. Nah, ini teman-teman, ya ini salah satu kurikulum kita di Jabis, ya kan? Nah, Mas Evan, Ya, kita waktu meeting itu kan kita bahas 5C ini ya. Mas ya, Evan bisa ngiklan, betul nggak sih? betul, Terus betul. bisa konten, desain bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Bisa ngelosing nggak? Alhamdulillah Bisa bisa. ngelola CRM nggak? Aman. Bisa mentoring bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Saya memiliki pola bahwa orang yang 5C ini kok menurutku selalu berhasil, Mas Evan. Dan orang yang tidak 5C ini berhasil sih, tapi cukup lama, Mas Evan. Karena kita bangun tim. Karena gini, kalau kita tidak 5C ini, kemungkinan kita ngajarin apa ke timnya, Mas Ivan? Betul nggak, Mas Ivan? Betul, betul. Gimana kita nggak mau ngajarin iklan kalau kita nggak bisa iklan? Gimana kita mau ngajarin konten kalau kita nggak bisa konten kan seperti itu, ya? Oke. Terus teman-teman ini ada buku, ya, buku saya. Nah, teman-teman nanti semua ada di buku ini kalau mau belajar ilmu ya yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman kalau mau ikut kelas offline, kita biasanya setiap minggu ada kelas offline, hubungi admin nanti cari trainer di Semarang, di Batam, di Gresik, Makassar, Surabaya, Padang, Bogor, Bekasi, Blitar. Yang pengen offline ya. Jadi teman-teman silakan hubungi admin nanti silakan hubungi reservasi bersama Jabis ya. Tapi trainernya nasional ya. Nah, ini teman-teman ini mentor-mentor saya, nggak perlu saya sebutin ya. Terus yang kedua, teman-teman ada ilmunya ya. Ada 30 rahasia bagaimana Mas Anas bisa dapat 100 juta pertama atau per bulan. Siap teman-teman? Silakan untuk waktu dan tempat saya kembalikan Mas Evan. Silakan Mas Evan. Oke, terima kasih Pak Rafiq atas waktunya. Selamat malam teman-teman semua. Wah, sorry nih saya agak agak telat ya karena masih. Oke, kita langsung aja ya. Kita malam ini mau bahas study case atau how to, cara-cara berhasil menjual 1000 piece per bulan. Oke, saya izin share screen ya. Pembahasan malam ini singkat ya, nggak nggak begitu panjang, nggak begitu banyak. Saya hanya menjelaskan empat poin sebenarnya, 4 poin inti cara kita akhirnya bisa tembus penjualan 1000 piece per bulan. Nah, ada 4 kunci sukses sebenarnya. 4 kunci sukses membangun toko online ya. Ini saya ngomongnya jualan lewat Meta Ads teman-teman. Jadi kita pakai iklan, kita menggunakan iklan Meta ya, iklan Facebook, iklan Instagram untuk menghasilkan 1000 piece per bulan. Jadi kunci yang pertama itu ada di produk. Produk ini sangat menentukan sekali. Jadi
eh, untuk produk itu sebenarnya produk apapun itu bisa dijual, ya. Produk apapun bisa kita jual. Cuman tidak semua produk itu cocok untuk diiklanin. Itu poinnya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada value dan offer. Kita sudah punya produk nih, ya. Kita itu harus bisa merangkai value-nya dan mengemas offernya. Offer itu penawaran, teman-teman. Jadi, offer itu meliputi harga, ya, harga promo, diskon, bonus, itu masuknya ke offer. Nah, itu harus dirangkai, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah copywriting landing page. Setelah kita punya value dan offer, ya, dari produk kita tuangnya ke landing page. Kalau nggak pakai landing page gimana? Bisa, cuman nggak bisa maksimal. Nanti scale up-nya, nanti scalingnya akan kesulitan, gitu. Yang keempat baru kita ngomongin tentang teknik iklannya. Bahwa memang ada teknik-teknik khusus di dashboard Meta ya, yang memang kita setting sedemikian rupa agar campaign kita itu ketika di scaling itu nggak amburadul. Jadi biasanya iklan Meta itu ketika kita scale up itu biasanya CPR membengkak. Nah, gimana caranya biar nggak bengkak? Nah, itu ada teknik-tekniknya gitu. Kita masuk ke pembahasan aja. Oke, yang pertama, kita ngomongin tentang produk. Produk ini saya bagi menjadi dua kategori ya. Ada produk solusi sama keinginan. Nah, kalau produk solusi itu adalah produk-produk yang hadir itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kayak misalkan produk herbal, ya produk asam lambung, kolesterol, darah tinggi, yang masuk kategori herbal-herbal yang dikonsumsi, itu masuknya ke produk solusi. Ya, produk-produk yang konsumtif itu masuknya ke produk solusi. Ada produk juga produk rumah tangga, kayak misalkan anti rayap, anti anti tikus, anti semut, nah, itu masuknya ke produk solusi. Produk itu memang dihadirkan oleh kita untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Nah, kemudian yang kategori kedua itu adalah produk keinginan. Produk keinginan itu biasanya itu kayak niche-nya itu di fashion, teman-teman. Fashion, aksesoris, ya, baju, tas, itu kan produk-produk fashion ya. Nah, produk fashion itu kan dia hadir bukan untuk menjawab sebuah masalah, tapi untuk memenuhi gaya hidup, lifestyle, ya, memenuhi gaya, itu produk-produk keinginan biasanya. Masuknya ke produk-produk keinginan. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa sih yang akan saya jual di lewat iklan produk solusi atau produk keinginan, karena dua produk ini, dua tipe ini itu cara mainnya beda. Bedanya di mana? Bedanya di copywriting. Ya, nanti nanti kita bahas copywriting lebih lanjut. Bedanya di copywriting. Jadi nggak bisa tuh produk solusi kita ngomonginnya iming-iming gitu di landing page-nya itu nggak bisa, ya. Jadi memang memang kategori yang berbeda. Biasanya kalau produk solusi, produk-produk yang hadir karena sebuah masalah itu biasanya kita membumbui copywriting kita dengan scarcity, ya, efek-efek ketakutan kayak gitu. Nah, kalau keinginan itu biasanya ngomongin emosi, itu ngomongin dari sisi harapannya gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, saya ingin menekankan ke teman-teman semua bahwa ini adalah mindset. Ini mindset jualan, ya. Kita harus punya mindset jualan itu seperti ini. Market itu tidak peduli Anda jual apa, ya. Mereka itu hanya peduli kalau saya beli produk Anda, saya bakalan jadi apa. Itu yang mereka pedulikan. Jadi, teman-teman ketika berjualan, kalau masih ngomongin produk, ya, segera tobat aja. Karena market itu memang benar-benar nggak peduli sama produk kita. Itu faktanya, ya. Mereka itu hanya peduli kalau saya pakai produk Anda, kalau saya pakai produk kamu, saya bisa jadi apa ini? Saya bisa berubah dari apa menjadi apa. Itu yang penting, ya. Mindset ini yang saya pakai untuk merangkai sebuah value. Next. Nah, value itu apa sih? Value itu bukan manfaat ya. Beda ya. Value dan manfaat itu berbeda. Ya. Kalau manfaat, kita ngomongin manfaat, manfaat itu adalah berfokusnya ke produknya. Katakan nih ada shampoo anti ketumbe, ya. Manfaatnya apa? Ya, untuk mengatasi ketumbe. Tapi value-nya apa? Value-nya itu beda lagi, ya.
Value-nya itu kita pakai pola pikir yang sebelumnya. Kalau saya beli produk Anda, kalau saya beli sampo itu, saya jadi apa nih? Nah, itu value teman-teman. Kalau kita cuma ngomongin manfaat, 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 ya market nggak peduli sama manfaatnya. Mereka cuma peduli sama dirinya sendiri. Makanya kita perlu merancang sebuah value. Ya, kita itu eh, orang itu nggak beli shampoo sebenarnya, tapi mereka beli pembersih rambut yang nggak bikin lepek, ya. Beli pembersih rambut yang bisa ngilangin ketombe, ya. Beli pewangi rambut itu yang mereka beli sebenarnya, ya. Orang itu nggak beli obat tidur. Jadi kalau misalkan kadang kita tahu ada orang jualan obat tidur atau obat yang mengandung melatonin atau apa yang bisa membantu konsumennya tidur lebih nyenyak, lebih cepat, ya. Kan ada tuh kadang orang yang jualan obat tidur ngomongnya tentang produknya, bahwa produk ini dibuat dari bahan alami yang diimpor langsung dari hutan Amazon misalnya, ya. Itu kalau seperti itu kita masih jualan dengan cara ngomongin produk. Nah, di tahun ini ngomongin produk itu udah nggak relevan lagi. Sekarang itu zamannya kita ngomongin value, ngomongin tentang konsumennya. Orang itu nggak beli obat tidur kok. Mereka itu membeli tidur nyenyak. Yang mereka beli itu tidur nyenyaknya, bukan obatnya. Paham ya sampai sini ya? Mereka nggak butuh obat tidur itu. Yang mereka butuhin itu tidur nyenyak sepulas bayi. Nah, itu yang harusnya kita jual. Kalimat itu yang harusnya kita tulis. Gitu. Ya, orang bukan beli jaket, mereka beli sesuatu yang bisa melindungi di tubuhnya dari panas atau dari dingin. Gitu. Ya, orang bukan beli skincare, mereka beli penampilan awet muda, mereka beli kulit bebas keriput, ya. Mereka beli kulit wajah yang tampak 10 tahun lebih muda, mereka membeli keharmonisan rumah tangga, itu yang dibeli sama ibu-ibu, ya. Yang dibeli ibu-ibu bukan skincare-nya, teman-teman, tapi efeknya. Apa apa sih kalau saya pakai skincare ini, saya akan menjadi apa? Nah, itu yang harusnya kita tekankan di landing page kita, gitu. Jadi sekarang itu udah nggak zamannya ngomongin produk, itu poinnya. Karena kalau kita berfokus ngomongin produk, ya, jualan yang ngomongin produk itu dibilang dengan disebut dengan marketing 1.0, 1.0. Itu marketing zaman lama, ya. Marketing zaman lama yang masih fokus ngomongin produk. Nah, sekarang itu sudah masuk ke era marketing 5.0, 5.0. Itu udah jauh sekali. Kalau ngomongin produk, kita akan ketinggalan tuh. Bisa-bisa produk, bisa-bisa jualan kita nggak laku, bisa-bisa jualan kita nggak menarik, ya. Tapi kalau kita ngomongin value, itu kita ada di posisi marketing 3.0, 3.0. Nah, marketing 3.0 itu ngomongin perubahan. Perubahan seseorang dari apa menjadi apa. Itu yang perlu kita omongin. Next. Setelah kita punya value, setelah kita berhasil merangkai value-nya, ya, tugas kedua adalah membuat penawaran yang sulit ditolak. Ya. Jadi kadang kadang ada tuh orang yang bilang, Mas, bukannya kalau kita jualan semakin murah bakal semakin laris ya? Belum tentu, ya. Nggak bisa tuh kita jualan dimurah-murahin biar laris, itu nggak bisa. Justru kalau semakin murah, ya, kadang market tuh nggak percaya sama kualitasnya. Ini beneran nih, semurah ini, jangan-jangan isinya cuma air gitu. Jangan-jangan nggak ada efeknya. Kemahalan juga nggak percaya mereka. Wah, ini jangan-jangan isinya cuma gini doang, tapi dijualnya jutaan gitu. Jadi dalam merangkai sebuah offer, dalam membuat sebuah harga, ya, dalam membuat sebuah penawaran itu nggak bisa kita pasang harganya kemurahan atau kemahalan. Jadi penawaran itu harus dibuat sesuai dengan value-nya, ya. Semakin tinggi, katakan value-nya 10 nih. Value-nya 10, harganya 10. Itu sama kan? Ya. Kalau value-nya 10, harganya 1, market nggak percaya, ya. Value-nya 1, harganya 10, market juga nggak percaya, ya. Jadi yang paling pas itu adalah value-nya 10, harganya 5, gitu. Biar eh, penawaran itu sulit ditolak oleh konsumen, gitu. Tuh, orang beli bukan karena produknya, mereka beli karena value dan penawaran yang masuk akal, penawaran yang sesuai, gitu.
Kalau value-nya 10 ya kita harga jualnya 5. Mentok-mentok ya 10, jangan di atas itu. Nah, kunci membuat penawaran itu mudah ya. Yang pertama itu kita harus fokus sama target marketnya siapa. Siapa nih yang jadi target market kita? Saya kadang ketemu beberapa teman-teman ya yang juga sama jualan online ketika ditanya, "Bro, target marketmu siapa?" Semua orang, Mas, gitu. Wah, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi kita nggak bisa mentargetkan semua orang itu untuk beli produk kita. Apa sih fungsinya kita menentukan target market itu? Fungsinya adalah yang pertama, itu untuk memudahkan kita membuat value. Terus fungsi yang kedua, kita nentuin target market itu adalah mempermudah kita untuk merancang sebuah penawaran. Karena begini, katakan kita jual gamis ya, kita jual gamis deh. Jual gamis, harganya 1 juta. Oke, bagus nih, kualitasnya sudah bagus, value-nya 10, harganya 5. Harusnya gamis itu dijual di harga 2 juta misalkan. Tapi kita bisa jual 1 juta. Karena mungkin kita bisa menekan HPP atau kita punya vendor atau punya rekanan yang memang secara kos produksi itu murah ya. Kita jual nih harganya 1 juta, itu gamis. Kita bayangin ya, kita jual gamis harganya 1 juta. Gamisnya berkualitas, kainnya bagus ya. Pokok sangat-sangat istimewa ya. Value-nya melebihi daripada harganya. Jadi harga 1 juta itu kelihatan murah. Sekarang pertanyaannya, apakah target marketnya semua orang? Kan enggak. Karena enggak. Apakah target marketnya semua wanita? Juga enggak. Ya. Kan yang non-muslim nggak bakal beli. Ya. Yang beli pasti wanita muslim. Gitu. Terus yang kedua, apakah semua wanita muslim akan beli gamis itu? Jawabannya enggak. Karena kalau kita jual gamis seharga 1 juta itu kepada wanita usia 20 tahun, yang rata-rata mereka masih kuliah, dengan kita jual gamis itu kepada wanita berusia 35 tahun yang sudah berumah tangga, ya, itu sudah beda. Paham nggak sampai sini? Orang-orang usia 20 tahun preferensi membelinya dengan orang-orang usia 30 tahun itu sudah berbeda. Kalau kita jualan gamis 1 juta ke mahasiswi yang rata-rata mereka belum bekerja, ya, mereka masih fokus ke kuliah, ya, dengan harga gamis yang 1 juta, mereka bakalan mikir 2 kali itu. Mungkin mikir berkali-kali untuk beli, gitu. Tapi beda cerita kalau misalkan kita jualnya ke ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu sosialita yang memang eh, mereka lebih mentingin penampilan, penampilan di depan suaminya, penampilan di depan kliennya atau di depan teman-temannya, ya kan? Kita tahu ibu-ibu sosialita itu kan sukanya kan ini loh saya gitu. Ini loh saya pakai gamis terbaru, ini loh saya pakai barang terbaru, ini loh saya pakai model terbaru. Nah, itu kan memang behaviornya kan seperti itu. Nah, makanya kenapa target market itu penting? Itu nanti akan berhubungan dengan value, offer, dan copywriting kita. Itu sangat menentukan sekali. Jadi jangan 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 pernah mentargetkan pembeli atau mentargetkan orang-orang itu kita targetin semua saat beriklan ya. Udah kita pasang target aja usianya 20 sampai 65, nggak bisa seperti itu. Itu nggak akan biasanya nggak akan copywriting yang dibuat nggak akan tajam gitu. Itu harus disesuaikan. Kita mau jual produk ini kepada orang-orang usia berapa gitu. Kemudian yang kedua, pelajari pain and gain target market Anda. Balik lagi nih. Orang usia 20 sama 30 itu punya masalah yang berbeda. Meskipun gini, meskipun kategori masalahnya sama, tapi kondisinya berbeda. Ya, mungkin yang usia 20 si mahasiswi, kalau kita mau tawarin gamis, ya mungkin problem mereka adalah saya belum 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 merasa siap nih pakai gamis atau mungkin kalau yang usia 30, 35 mereka juga punya problem yang berbeda gitu. Mereka juga punya gain atau harapan yang berbeda. Mungkin yang usia 20 pengennya terlihat menarik di calon suaminya mungkin atau pengennya itu dilirik banyak cowok ya kan. Sedangkan yang usia 30, 35 yang sudah menikah, mereka pengennya nyenengin suaminya. Itu kan sudah beda gitu. Kemudian yang ketiga,
banyak-banyakin ngomongin tentang konsumennya. Ini sebenarnya poin di value ya. Jadi ketika kita merancang value dan offer, ketika kita membuat value dan penawaran, itu kita harus sering-sering ngomongin atau mikirin tentang konsumennya. Ya, sama seperti tadi usia 20 ya udah kita pikirin orang-orang di usia 20 preferensi membelinya seperti apa kita pelajarin. Anak-anak anak-anak usia 20 tuh kalau beli gamis apa sih yang dilihat gitu? Apa sih yang mereka harapkan? Nah, itu kita pelajari. Orang-orang yang usia 30, 35 kalau beli gamis itu mempertimbangkan apa sih? Apakah bahannya atau mungkin modelnya atau karena apa? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Oke, next. Baru setelah itu, setelah kita eh, sudah berhasil membuat value, sudah berhasil membuat offer atau penawaran, ya termasuk harga promo atau bonus, diskon dan lain-lain, baru itu semua kita tuang ke dalam landing page. Landing page ini bagi saya itu hukumnya wajib, ya, wajib, wajib ada. Ya, kenapa? Karena seperti kita tahu ya, ketika orang itu ditawarin sesuatu atau ketika orang itu melihat penawaran terbaru atau produk baru atau sesuatu yang baru yang belum pernah mereka kenal, mereka pasti awalnya ada dalam kondisi cold market. Cold market itu adalah saya nggak tahu produk Anda, saya nggak tahu merek Anda, bahkan saya nggak tahu kalau saya punya masalah, itu adalah cold market. Kemudian dari cold market mereka biasanya naik satu step ke warm yang hangat. Mereka itu mulai sadar biasanya. Oh saya ini brand ini nih sering sering lewat nih di beranda saya. Ini jualan produk fashion nih gitu. Baru yang terakhir adalah hot market. Hot market itu adalah orang-orang yang sudah klik dengan produk Anda. Nah, fungsi landing page itu adalah merubah tiga kondisi itu tadi. Orang yang awalnya nggak pengen jadi pengen, ya. Orang yang sudah pengen jadi beli. Itu fungsi landing page. Makanya landing page itu wajib hukumnya. Ya, bagi saya itu wajib. Meskipun ada beberapa yang iklan tanpa landing page itu berhasil aja, nyayur aja gitu. Cuman eh, nanti akan kesulitan di scalingnya. Ya, begitu dinaikin budget iklannya, dia bakalan mulai kewalahan tuh. Lead yang masuk terlalu banyak dan rata-rata cuma tanya-tanya doang, beli kagak, atau mungkin chat doang, beli kagak gitu ya. Itu makanya fungsinya landing page itu untuk menyaring mereka, itu mencari mereka yang iseng gitu. Ya. Nah, jadi apa yang mau kita tuang di landing page? Yang pertama ya jelas informasi produknya apa yang kita jual, ya. Kita mau mengakuisisi konsumen ini dari angle apa nih? Kita mau 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 mengorek-ngorek sisi hidup dia yang sebelah mana nih? Itu yang kita tulis di landing page. Kemudian value-nya juga kita jabarin. Value dari produk kita. Apa sih yang akan mereka rasakan setelah pakai produk kita? Apa sih perubahan yang akan terjadi dalam hidupnya? Itu kita tulis di sana. Ya, kemudian penawarannya ditulis dengan copywriting yang sedemikian rupa, ya. Kalau ada promo ditulis promonya, kalau ada diskon ditulis diskonnya, kalau ada bonus ditulis bonusnya, ya. Misalkan jual gamis bonus manset atau bonus hijab misalkan, ya. Terus yang terakhir adalah informasi cara pembelian. Itu penting karena kadang ada beberapa konsumen itu yang mereka benar-benar nggak tahu gitu, nggak tag, ya. Ini saya habis baca landing page kalau beli gimana gitu. Itu memang ada, makanya itu perlu ditulis di landing page kita. Kalau mau beli ya silahkan klik tombol berikut, nanti akan terhubung ke WA admin, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik beriklan, teman. Sebenarnya kalau kita ngomongin iklan Meta Ads itu, eh, iklan Meta itu bisa saya bilang dari dulu sampai sekarang itu caranya nggak berubah. Jadi memang memang udah gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja itu nanti nanti ya mungkin saya jelaskan lebih dalam. Cuman saya mau menjelaskan tentang intinya, bagaimana saya ketika beriklan, ya, bagaimana komposisi saya beriklan yang kemudian ketika di scaling iklannya itu nggak kenapa-kenapa. Dalam artian ketika di scaling budgetnya, ketika dinaikin budgetnya,
CPR-nya nggak ikut membengkak atau cost per lead-nya itu nggak ikutan naik ya. Biasanya problemnya itu kan ketika budget dinaikkan, Meta melihat kita orang berduit dimahalin tuh iklannya. Nah, itu ada komposisinya, ada caranya. Nah, yang pertama adalah gunakan rumus 114. Apa arti rumus 114? 114 itu artinya adalah kita membuat satu campaign yang berisi satu ad set yang di dalamnya terdiri dari 4 ads yang berbeda. Ya, kita bikin satu campaign dengan satu targeting atau satu detail targeting. Ya, misalkan kalau tadi kita jualnya gamis, ya udah kita targetingnya fashion, usia kita setting dari usia 30 sampai 40 misalkan. Baru di dalamnya terdiri dari 4 ads. 4 ads ini harus berbeda. Apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah konten iklannya atau gambarnya atau videonya. Ya, 4 ads di sini itu yang berbeda adalah gambar atau video. Ya, kalau misalkan gambarnya berbeda atau kalau misalkan gambarnya semua sama tapi copywriting di gambarnya harus berbeda. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, mulailah dengan budget kecil. Budget kecil itu berapa, Mas? Saya sih biasanya 100.000 per hari. Buat ya, idealnya buat saya segitu. Tapi ada beberapa yang mulai dengan 50.000 itu udah profit-profit aja. Itu juga ada. Tergantung sebenarnya, tergantung produk yang kita jual, tergantung seberapa besar demand-nya ya, seberapa luas marketnya, tergantung audience size juga nanti di Meta ada berapa untuk menentukan budget. Tapi biasanya saya mulainya dengan 100.000. Nah, kemudian yang ketiga adalah target market. Ya, target marketnya seperti yang tadi sudah dibahas. Pertama buat akun Facebook, yang pertama. Terus yang kedua adalah buat business manager. Yang ketiga adalah membuat fanspage. Yang keempat setting pixel. Yang kelima verifikasi domain. Yang keenam pembayaran. Yang ketujuh buat iklan. Yang kedelapan isi data iklan. Nah, Mas Ivan, oke mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjodoh. Saya kiri sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya.